hari ini saya kedatangan tamu. Ini sepasang suami istri yang masih grace nih berarti nih. Boleh. Siapa dengan Rosi ya? Rosi. Rosi siapa? Namanya Rosi siapa? aja. Oh, Rosi aja. Rosi aja. Berarti Rosi aja gitu. Iya, Rosi aja. Di sebelahnya nih suaminya ya. Iya. Udah ada yang punya ya ini ya. Namanya Dira ya, betul ya? Iya, betul. Dira USA katanya. Orang Sunda asli kan gitu. Bener kan? Bener, Nah, tuh kan ngakunya USA katanya. Berarti kalau gitu saya apa dong? Ocha berarti ya saya. Ocha apa? Orang Cina asli gitu. Iya. Oh, apa OCC saya mah. Orang Cina Cilacap. Iya. Alhamdulillah selamat datang Rosi, Dira ya. Sehat-sehat semua ya. Amin. Nah, ini saya ceritanya pengen gali cerita sedikit nih. Kan Rosi ini juga sudah mulai ngetop nih di YouTube nih. Masya Allah. Katanya gitu ya. Katanya Ini bukan mualaf, tapi ceritanya kita patut simak juga ya, karena saya juga udah dengar ceritanya bahwa Rosi ini lahir dari keluarga apa? Campuran sih. Papa mama Ibu Sunda, Muslim, bapak Nonis. papanya Nonis. Iya, Apa? Chinese. Buddha, Konghucu, Kristen. Kristen. Protestan. Oh, oke. Ya, Kristennya apa? Protestan. Enggak, gereja apa? GPDI. Oh, GPDI, tahu juga deh GPDI. Dulu sering ikut ibadah juga. Oh, jadi pernah Kristen? Kalau pernah sih gak tahu ya gimana ya disebutnya. Jadi dulu tuh sering ikut ke gereja. Waktu zaman SMA itu full setahun. Oh ya. Iya, jadi karena memang adalah temen dekat banget. Dia tuh orangnya asik banget. Jadi kemana dia ikut, aku ikut juga. Kemana dia pergi? Iya. Rosi ngikut. Kemana dia pergi, iya aku ikut. Kemana dia ngikut siapa dia? Jadi lingkungannya dia. Iya, lingkungan. Oke, temannya Rosi itu Kristen. Iya. Yang satu gereja sama papanya. Enggak, Oh, beda. beda. Jadi kebetulan memang sama gerejanya GPDI. Oke. Temennya memang sengaja ngajak Rosi masuk gereja. Awalnya enggak, cuma Awalnya mamanya yang ngajakin. Oh. Karena kan memang di rumah tuh aku nggak dapat kenyamanan ya. Jadi aku nyari kenyamanan di luar sama teman-teman. Di rumah orang. Iya, di rumah temen. Nah, ibunya tuh baik banget memang. Oke. Welcome banget. Tapi lama-lama dia tuh kayak ngasih pemahaman-pemahaman yang beda. Jadi kan memang aku muslim nih dari lahir. Tapi beliau itu ngasih pemahaman Kristen ke aku. Oh gitu. Iya. Karena sering main ke situ. Iya. Oh. Awalnya biasa aja. Tapi lama-lama diajakin tiap hari Minggu Ke gereja. Iya. Oh. Karena memang saat itu tuh usia aku masih belasan ya, 16 tahun. Jadi memang lahir di keluarga yang kurang agamis. Jadi aku tuh ikut-ikut aja gitu karena nggak tahu batasan. Oke. Karena kan sebenarnya kalau di Muslim itu nggak boleh kita masuk gereja kan. Ngapain dulu ke gereja? Buat ibadah. Dan dulu udah muslim masih masuk gereja, tapi renovasi. Iya. Tapi kalau ini kan untuk ibadah itu kan nggak boleh ya. Ya. Nah aku tuh memang nggak tahu makanya aku ikut-ikut aja. Oke. Nah pas ikut tuh sering-sering ikut tuh kebanyakan ceramahnya tuh bukan ceramah ya apa khotbahnya tuh tentang kebanyakannya tuh ngejelek-jelekin Islam. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi aku ngerasa kok gini ya. Padahal kan kalau emang bener ya ajarin aja apa yang menurut mereka benar gitu. Terus lama-lama Siapa tuh boleh tuh lihat aja. nggak tahu tuh. Sekarang aku nggak gitu kenal pendetanya karena aku emang ke situ tuh senang ikut temen. Terus suka nyanyi-nyanyi. Oh. Iya. Suka nyanyinya. Udah Sampai gitu ada live bandnya. Iya. Oh. Sampai sekarang tuh kadang-kadang masih terngiang-ngiang mulu lagunya. Berarti ada yang hafal dong lagunya. Banyak. Banyak. Boleh dong contohnya? Enggak. Udah. Oh ternyata memang dasarnya Rosi suka nyanyi, suka musik. Iya. Jadi Makanya ngikut teman ke gereja yang ada live musiknya seneng. iya senang banget. Sempat jadi penyanyi gereja berarti? Enggak. Oh enggak. Enggak, tapi sering kesaksian dulu. Hah? Saksian apa? Ya, kesaksian. Maju ke depan gitu? Iya, iya. Karena emang orangnya tuh dulu aku kan di rumah jarang didengar ya. Jadi nggak pernah sama orang tua tuh curhat itu nggak pernah. Oke. Nggak pernah.
Makanya begitu ada tempat buat aku cerita, aku seneng banget. Oh, umur belasan kemimba kesaksian gitu. Iya, Didengerin jemaat satu gereja. iya. Terus ceritanya gimana? Ceritanya kesaksian apa? Cerita mau masuk Kristen gitu? Enggak. Jadi emang aku tuh dulu pernah sakit. Oke. Jadi dulu aku tuh kurus banget sampai berat badan aku tuh 35 kilo waktu itu. Oh alah. Sekarang berapa? 36? Enggak, sekarang udah naik. Oh udah naik 38. Pokoknya udah sehat lah, enggak kayak dulu. Oke. Nah, jadi di sekolah tuh aku nggak ada temen waktu itu Oh. karena memang aku tuh pernah sakit. Tapi sebelum sakit tuh aku dulu sempat populer di sekolah karena bisa main gitar, Oh. terus tomboy gitu. Oh, Dulu- tomboy. Ya dulu aku belum berhijab. Oh. Aku berhijabnya setelah nikah. Oh. Nah, pas aku sakit, teman-teman tuh pada ngejauh. Jadi aku tahu temen yang beneran mana, temen yang palsu mana. Oh, ada teman palsu. Iya. Terus hati-hati. Terus? Nah, pas aku dijauhin teman-teman tuh, ada satu orang yang nggak ngejauh. Nah, orang ini tuh yang Kristen itu Iya. tadi. Aku jadi sering main ke rumahnya. Dari situlah mungkin aku jadi sering ikut ke gereja karena aku ngerasa dia orangnya asik, Oke. bukan karena agamanya, tapi karena orang-orangnya aja Ya. gitu. Temennya itu juga suka musik. Temennya suka musik Oke. juga. Jadi cocok tuh ya. Ya, tapi Masya Allahnya sekarang dia udah masuk Islam. Serius? Iya. Nanti boleh kasih nomornya ke Melisa ya. Boleh juga tuh di podcast ini ya. Bisa. Iya dong. Nah ini kan ada saksinya berarti kan? Iya. Ya, Tapi nanti terus. semenjak aku kan agak labil tuh masalah agama ya. Dari tahun 2013 sampai ke 2017 itu aku hampa. Jadi aku jarang, bahkan aku mungkin sholat aku bisa dihitung jari. Oke. Ya, karena memang nggak ada keluarga yang ngarahin aku. Oke. Ibu. Berapa saudara Rosi? Sorry. 2. Nomor berapa? Aku nomor 2. Oh yang bungsu Iya. berarti ya. Oke. Terus? Sama keluarga juga nggak deket. Jadi aku lama tinggal sendiri waktu itu. Nah, itu tuh hal yang sangat hampa di hidup aku itu pas aku jauh dari Allah. Oke. Jadi aku nggak sholat, aku nggak tahu sholawatan itu apa, aku nggak tahu. Oh. Kecil Sampai nggak pernah ngaji? ngajinya tuh cuma di TK doang. Oh. Oke. Jadi memang sama orang tua pun nggak gitu paham agama, jadi nggak ada yang ngajarin. Sorry mundur dikit. Ya. Dulu papanya sama mamanya nikah beda agama gitu? Nah, aku kurang tahu karena mama aku setiap aku tanyain masalah pernikahan selalu mengelak. Bahkan ini sedikit cerita gak apa-apa. Waktu kita nikah tuh kita akad 2 kali. Oh. Jadi yang Itu pertama, nanti dong. oh iya nanti nanti, dulu dong. nanti, oke, Itu nanti kan giliran gua nanya dia nih. iya iya. Minum Kak. Iya. Oke, berarti Rosi dari kecil keluarganya ternyata nikah beda agama, ya entah mereka nikahnya secara Islam atau Kristen, Iya. kita nggak tahu ya. Terus Rosi itu berarti waktu SMA tuh, waktu ke gereja GBD itu. Iya waktu SMA Jarang sholat. jarang, Oke, terus akhirnya di gereja setahun. setahun. Sempat dibaptis nggak? Alhamdulillah enggak. Oh belum. Sempat ikut CD? Apa tuh? CD itu kayak pelatihan atau kayak pelajaran iman gitulah buat Oh enggak, jemaat-jemaat. Enggak. Enggak. Oke. Berarti setahun itu hanya ikut-ikutan aja. ikut-ikutan aja. Tapi sempat mempercayai Yesus Tuhan nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi waktu itu tuh aku sempet ditontonin filmnya, film Yesus. Nah aku tuh bingung. Tapi aku kalau nonton film yang sedih tuh pasti nangis ya. Oke. Karena kan aku nonton di situ bareng keluarganya teman aku yang Kristen itu. Nah, kata dia, kamu percaya kan Tuhan itu Yesus? Terus? Terus aku diem aja karena aku kan gak mau kehilangan teman aku waktu itu ya, mikirnya kayak gitu. Tapi di benak aku tuh aku nggak percayanya mereka meyakini 3 kan Tuhan. Bagi aku Tuhan itu tauhid satu. Itu dari kecil walaupun aku jauh dari agama, tapi aku nggak bisa ngilangin itu. Oke. Makanya bagi aku nggak masuk. Di situ mulai aku renggang sama dia Oh. sampai sekarang. Sampai sekarang? Nah, setelah dia masuk Islam, Setelah dia masuk Islam, jadi aku nggak ada komunikasi lagi. nggak ada, cuma ada di sosmed aja.
Oh. masih ada di sosmed. Dia sekarang udah berhijab, udah nikah, masya Allah pokoknya. Tapi masih punya nomor HP-nya nggak? Sosmed, Oh, sosmednya sosmed aja. aja. Ya, Terus waktu itu setelah setahun di gereja, ya. Setelah setahun tuh aku masih galau aja sampai usia 21 tahun sebelum ketemu suami aku. Itu tuh aku nggak mengimani apa-apa. oh, tapi percaya ada Astagfirullah. Tuhan, Percaya. cuman nggak percaya agama. Iya, dulu sempat kayak gitu. Sempat punya, Agnostik berarti ya? ya sempat punya teman kayak gitu juga. Tapi nggak pernah ngejudge diri agnostik karena nggak ngerti ya udah. Oke. Harusnya kalau agnostik kan alirannya genrenya harusnya akustik ya, biar sama-sama tik gitu ya. Iya, Jadi orang tuanya beliau ini sering kerja keluar Luar Iya. negeri. luar negeri. Oke. Ibunya, makanya memang pendidikan dari rumah di keluarganya sangat-sangat kurang. iya, Dengar-dengar tadi apa? Papanya Chinese, iya. saya apa? C, Marga. oh marganya Tan. Nah, berarti setan kan? Kalau gua berarti setan gitu. Oh, karena sering keluar negeri. Iya, Pulangnya berapa tahun sekali gitu. iya. Oh, oke. Sekarang masih di luar negeri. Masih. Di mana? Udah Taiwan? nikah sama orang Malaysia. Oh, udah pisah sama papanya berarti. Udah dari aku dikandung kayaknya. Oh, gitu. Iya. Sekarang tinggal di Malaysia. Mm-mm. Oke. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa ke musik, Rosi? Kalau ke musik tuh dari kecil emang senang denger lagu. Suka lihat Avril, Britney Spears. Wih, dari kecil. Iya dari kecil. Wih, Jadi memang bener ya berarti. Terus? jadi memang om-om aku tuh senang banget musik. Makanya dari mama. ya, makanya dari situ cita-cita tuh pengen jadi vokalis sambil nyanyi. Ya, Pengen. vokalis emang nyanyi kan? Astagfirullah. Kirain Vokalis gitaris sambil nyanyi gitu. vokalis sambil gitaris. Oh, Ya, bukan dulu gitaris sambil vokal. Sama aja. sama aja. Jadi pengen bikin banyak lagu. Belajar gitarnya jadi sama omnya. Iya. Dulu kalau lagi galau tuh dengerinnya lagu. Oh. Tuh. Itu SMA berarti udah main musik. Udah cuma ya hobi aja jadi nggak jago. Oh, kenapa nggak jadi pemusik yang di gereja? Kan katanya Nggak jago. setahun. Nggak jago jadi di situ tuh harus dipilih. Oh, oke. Iya. Iya. Kalau jago baru boleh. Terus setelah sampai umur 21 tadi masih apa? Blank? Nah masih blank. Terus pas ketemu suami tuh lebih diyakinin lagi. Oh, ketemunya di mana? Di terminal mana? Di Bisa. Enggak ya, di studio, enggak. bukan terminal ya, studio. Ketemunya tuh malah di Facebook. Oh, di Facebook. Jadi uniknya, Pasti dia duluan minta friend. iya. Jadi beliau ini suami aku dulu pernah ngechat tahun 2016 cuma nggak aku bales. Kok ingat banget sih tahunnya 2016? Ada historinya di Gila ya kalau di cewek Messenger. sampai tahun-tahunnya aja inget ya dia. Jamnya, detiknya. Jamnya. Itu nggak bisa hilang itu. Bisa. Tapi aku balesnya tuh 2017 pas udah nggak kerja lagi. Oh, ngechatnya setahun baru dibalas. Iya. Oh. Nah abis gitu, Masih ada ininya. Iya, betul. Enggak, berarti lu waktu itu mesti dicuekin. Oh gitu. iya. iya. Soalnya kan nggak kenal. Oh. Jadi aku tuh orangnya jarang ngebales chat orang yang nggak aku kenal. Nah nggak tahu kenapa, memang udah qadarullah mungkin ya jodohnya. Aku bales tuh. Oh, kirain dia ngechat lagi. Iya ngechat lagi. Oh, iya lagi. Pakai bahasa Jepang. Widih. Dia kan emang anak sastra Jepang. Dia dulu sok-sokan Jepangnya kan dia dulu masih penampilan. Ya jadi dulu kan dulu teman-temannya tuh suka nonton aku Oh. kalau aku manggung paling depan malah Panggung umur berapa? manggung umur 19 Masih SMA. enggak udah Udah lulus, lulus. udah lulus. Manggung di mana? Manggung di alun-alun Bandung, di Braga dulu sering. Jadi sama teman-teman cewek dulu. Genrenya tuh dulu Jepangan makanya pas Oh, Jepang. ya, Jepangan kayak gimana sih lagu apa sih Jepangan? lagu-lagu Jepang gitu. kartun-kartun. Oh, kartun-kartun. Dragon Ball gitu. Oh, Doraemon gitu. Ya. Ya, gitu-gitulah. Lagu-lagu anime. Terus anime itu kartun-kartun ya? Iya, kartun Oh. Jepang. Terus Nah, udah gitu pas aku bales malamnya teleponan. sama dia? Iya, Oh. malamnya tuh teleponan karena aku kan udah nggak sibuk. Oh. Pas teleponan tuh aku bilang,
aku nggak mau pacaran, aku maunya nikah. Lalu. Soalnya Lu digituin gimana deh? Waktu itu. soalnya dia juga kan. Gimana kamu? Waktu digituin dulu gimana? Kan kita juga pengen cepet. Oh gitu. Ya udah Oh, waktunya kita. sama pengen cepet. Oke. Terus. Iya, udah gitu minggu depannya ketemu lah, seminggu kemudian ketemu. Pas ketemu itu langsung ngomongin tanggal pernikahan. Wih, Iya. kencan pertama. Iya. Tapi beliau tuh langsung nanya dulu tapi kamu mau nggak nikah sama aku? Jadi nggak mau jadi pacar aku, nggak mau nggak nikah sama aku lagi nyari istri. Hebat ya Dira. Masya Allah. Pajak nikah ya. Iya. Bisa aja. Bener loh. Terus itu langsung bawa cincin kawin nggak? Gua Enggak, Oh nggak, belum ya. kan nggak tahu ukurannya. Oh iya bener. Loh kan bisa aja ketemu langsung ke toko emas gitu. duitnya dari mana? Ya kita dari ATM lah. Sekarang debit bisa gampang ya. Oke. Nah, Terus? pas pertama ketemu tuh aku memang pengen nikah juga. Aku mau memantapkan diri. Soalnya aku ngerasa aku nih nggak ada yang ngebimbing gitu. Jadi nggak tahu arah. Makanya aku pengen punya suami tuh pengen diarahkan. Ya, alhamdulillah bisa dapat Alhamdulillah. uang gratis gitu ya. Iya. Nah, udah gitu 3 minggu kemudian nikah. Oh, jadi pertama Alhamdulillah. ketemu 3 minggu langsung nikah. Iya. Kilat juga ya berarti ya. Si cepat. Cepet ya. Nah, berarti orang tuanya siapa? Rosi waktu itu tahu nggak? Orang tua langsung tahu. Aku suruh datang ke kosan mama. Oh. Ma, Waktu ada mamanya lagi nggak di luar negeri. ya lagi ada di sini. Ma, ada yang mau ngajak ade nikah. Dulu kan rambutnya lebih panjang dari ini. Seberapa? Segini. Terus kurang tinggi. Ini enggak ya. Tinggi, langsing, Kalau putih. segini bisa buat ngelap-ngelap muka lu. Saja. Iya. Ya kalau nyuci baju bisa selempang ke belakang. Pangin dulu ke belakang. Terus pas pertama ketemu aku ajak mama. Oh. Mah, ini yang mau Dan ajak ini nikah. ternyata sama-sama seneng musik. Iya, Oh, ternyata Dira, suka. bandnya apa, Dir? Bandnya apa namanya? Band. Hah? Iya ngeband, cuma masih tribute. Kita belum pakai lagu sendiri kita. Oke. Tribute. Di ini apa namanya? Wilayah kerjanya di Bogor, apa di Bandung? Bogor. Bogor. Hepan aja kita. Jadi buat melepas masa capek itu kita ngeband, hobi. Hobi. Oh, hobi buat nyari duit juga ya. Nah, kalau ini apa Dira genrenya apa genrenya? Ya kan dewasanya di tahun 2000-an. Senangnya emo-emoan gitu. Imo. Apa tuh Imo? Ya ada Aduh, gua kudet banget sih gua. Jadi Apa? jadi yang stylenya di poni terus dilempar begitu kok. Poni lempar. Jadi ya kalau Dedi kalau lihat poninya sampai begini nah, Kayak dulu. Oh, Nah, iya. tapi ya beda tapi yang, ya itu. yang dilempar begini gitu. Nah, itu. Kemayu bener kayak gitu. Enggak, genre musiknya genre apa? Iya itu emo itu jadi ya sebenarnya dia ranahnya alternatif tapi ada popangnya gitu. Oh, alternatif. Iya. Sedangkan si Rosi Kalau aku sih sebenarnya genrenya lebih luas. apa tuh? Kayak alternatif rock, emo, popang, semuanya suka. Ternyata gua ini ya awam soal musik nggak tahu genre-genre gitu ya. Tapi jangan didengar kok musik-musik itu aneh musik-musik Aneh. itu. Iya. Gua taunya Golden Love Song, gua taunya Evergreen ya. Evergreen gitu Iya. taunya. Oh, iya. Jadi ketahuan tuanya gua ya. Ya. Terus apa namanya? Setelah itu langsung nikah. Iya, langsung nikah. Sekarang jadi apa? Kerja apa Dira? Saya dokumentasi, fotografer, videografer drone. Oh, main media juga. Ini dia makanya saya lihat setupnya ini luar biasa. Aduh, jadi malu kita yang datang videografer nih. Dicuri ilmunya ini. Oh, Dicuri. lightingnya begini. Ini mah standar pisan ini mah. Cakep luar biasa ini. Luar biasa. Setupnya Ini cuma menang bola panel baru aja. Bagus, keren, Mas. luar biasa. Iya, oh aduh. Nah, sekarang ini kan kemarin kan ceritanya merambah ke YouTube nih. Iya. Hah? Iya. Responnya kan katanya gimana? Respon siapa? Maksudnya Netizen. yang merespon netizen gitu? Macam-macam sih. Ada yang bilang apa ya, kayak ngejelek-jelekin apa yang aku pakai. Jadi dengan pakaian aku kayak gini tuh aku nggak pantas
bermusik Oke. tuh. Ya. Karena mungkin genre musiknya tuh gimana ya? Apa karena musiknya? Pokoknya karena wanita berhijab, bercadar, main musik. ya karena itu, karena Oke. bercadar. Hmm. Jadi orang-orang tuh sampai ada yang ngehujat juga lewat DM, sampai ada yang ngehujat lewat komentar. Aku tuh sempat tutup kolom komentar. Mereka tuh larinya ke band, ke profil band aku. Oh. Jadi pada ngehujat gitu. Nggak pengen ini apa sekali-sekali main istilahnya lagu-lagu Islami gitu? Ada, aku suka nge-cover sholawatan. Tapi orang-orang tuh taunya aku cuma main musik rock. Tapi mereka tuh nggak ngelihat konten aku yang lain gitu. Banyaknya sih ngehujat duluan. Oke. Iya. Dira tahu? Dia baca itu disebutnya wanita akhir zaman. Wih, wanita akhir zaman. Mengerikan. Iya, itu yang ngomongnya begitu. Saya bilang, lah yang terbuka yang dangdutan yang jogetnya sampai selonjoran di lantai. Selonjoran. Iya, akhir zaman ya. Iya, orang berhijab. Maksudnya kan kalau saya pikir antara hijab itu kan pilihan syariatnya dia, sedangkan bermusik itu sisi manusiawinya dia gitu. Nah, orang mungkin belum bisa membedakan antara itu. Cuman ya kita minta didoakan saja semoga dan kita diberi Amin. hidayah. Nah, pengen tahu nih, Rosi berhijabnya itu setelah menikah, langsung atau berapa lama dulu? Dulu pas awal nikah tuh aku nggak berhijab. Jadi sekitaran 2 tahun tuh aku masih labil gitu. Karena aku ngerasa dulu kan nggak berhijab, jadi aku merasa stylish dengan tidak berhijab awalnya. Aku tuh ketemunya tuh hijab-hijab yang ribet. Yang ribetnya tuh yang pakai peniti, yang pakai gitu-gitulah lilit-lilit. Nah, suami tuh suka komplain. Kenapa susah bukanya? Katanya kamu kok ribet banget, kayaknya ibu aku berhijab nggak ribet deh. Nah aku tuh ya udah, aku tuh dibuka lagi gitu, aku buka lagi ya, aku nggak mau berhijab. Tapi beliau tuh sering komen aku nggak suka ya baju kamu kelihatan orang, kamu kelihatan orang bagian-bagian ini, nggak suka aku. Nah dari situ aku mikir, baju apa ya yang nggak akan dia komen. Awalnya itu dulu. Tapi pas aku coba, hidayahnya tuh mulai dari aku ditipu orang. Masya Allah. Jadi ditipunya tuh ada orang pesen gamis ke aku nih. Aku kan dulu jualan gamis? nggak jualan sih sekarang mah. Dulu jadi sempet open PO gitu. Nah si orang ini tuh nge-cancel setengah lusin baju gamis. Dari situ aku pakein lah semua gamis-gamisnya. Jadi barangnya di-cancel. Iya awalnya. Dan Masya Allahnya tuh aku nyaman, ngerasanya tuh kok nggak ribet ya ternyata pakai baju tuh. Dulu tuh sebelum berhijab, sebelum syar'i itu aku tuh suka ngerasa ribet, suka ngerasa kayak nggak punya baju. Jadi pas ngebuka lemari tuh bajunya ini lagi ya, bosen. Terus kayaknya kurang matching deh sama baju, sama bawahannya kurang matching. Selalu ribet kalau mau keluar tuh. Terus jadi atasnya hijab, bawahnya jeans ketat gitu ya. Iya. Terus jeansnya jeans slim fit gitu ya. Atau yang pensil gitu ya. Enggak sih, dulu enggak suka yang kayak gitu. Karena tomboy kan seringnya baju-baju gombrang. Nah pas pakai gamis syar'i kayaknya cocok banget deh. Jadi enggak ribet atasan bawahan. Terus bajunya tuh simple banget. Pakai kerudungnya tuh udah ketemunya tuh yang syar'i yang langsung pakai gitu. Jadi sampai sekarang dia nggak pernah. Enggak, justru senang. Alhamdulillah dosa kita udah dikurangi dengan keputusan beliau. Jadi sebelumnya itu kalau saya bawa motor nih, dia tar dulu ya, manggilnya ayah, tar dulu ya. Benerin dulu. Iya, berangkatan. Aduh ya, berhenti lagi ya. Iya itu ribetnya di situ. Ribet ya. Susah amat pakai gitu. Sekarang enggak berarti ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Terus sekarang ya jadi lebih nyaman aja kalau kemana-mana tuh nggak ribet. Kalau dulu belum berhijab nih ya, mau ke acara musik pakai bajunya gini, mau ke olahraga pakai bajunya gini, kan beda-beda. Tapi kalau udah syar'i, apa yang kita pakai tuh ya itu lagi. Itu terus. Iya. Enak banget. Terus nggak boros pengeluaran baju. Ya gitu sih. Setengah losin di cancel pakaian pribadi. Iya. Tapi alhamdulillah dari semenjak saat itu
dari semenjak cancelan itu sampai sekarang selalu pakai gamis. Oh, oke. Alhamdulillah. Jadi kalau waktu itu gamisnya nggak di cancel belum tentu pakai gamis tuh ya. Belum tentu. Masya Allah itu memang. Untung di cancel ya dia. Iya, Jangan-jangan dia nyuruh cancel. iya. Iya. Ini ya man. Masya Allah. Nah, saya cuma tertariknya tadi waktu cerita setahun di gereja itu karena memang Rosinya juga senang musik, temennya juga senang musik, Iya. gitu ya. Iya. Selama setahun nggak ada pikiran masuk agama Kristen gitu? Sebenarnya sempat sih. Jadi karena memang kondisi ya, kondisi yang memaksa aku untuk seperti itu. Pada saat itu tuh sempat ada ditawarin, tapi teman aku tuh udah masuk Kristen, udah murtad. Dia diadopsi sama ada yang belum punya anak, itu dia diadopsi. Siapa Tapi temen yang mana? teman aku, teman di sekolah. Heeh. Tapi dia tuh harus masuk Kristen. Oh gitu. Dan akhirnya dia udah masuk Kristen sampai sekarang. Teman Muslim itu berarti? Iya, teman Muslim, teman sekolah, kakak kelas, ada yang kayak gitu. Iya. Terus aku memang sempat tergiur kan, karena memang aku kan jauh dari orang tua, Iya. terus gak dapat kenyamanan di rumah, pengen diperhatiin. Terus temen aku ada yang kayak gitu bilang, kamu mau nggak? Bukan temen aku sih, ibunya itu diadopsi sama teman mama, tapi kamu harus masuk Kristen. Aku tuh ragu ya, ragunya tuh, jadi aku nggak meyakini 100%. Tapi aku sempat kemakan omongan ini nih, kamu tuh udah diselamatin sama Tuhan. Widih. Ya, Terus? lihat pengorbanan Tuhan. Dia udah menembus dengan darah dan dagingnya. Kamu gak usah pusing lagi. Kamu tuh udah diselamatin kalau masuk kita. Oh widih. Nah, aku saat itu aku yang masih polos, yang masih nyari kenyamanan, sempet tuh pengen masuk gitu ya. Tapi tetap aku tuh, bagi aku Tuhan 3 tuh gak masuk. Itu. Gini sebenarnya, mereka sih nggak bilang Tuhan 3, Tuhan mereka tetap satu, kata mereka ya. Iya. Tuhan kita tetap Esa. Tapi, nah ada tapinya. Selalu ada tapinya. Iya. Tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Gitu. Nah, itu. Mereka mau diikat kayak apa, dipaksa suruh ngomong Tuhan 3 nggak mau. Tetap bilang Tuhan 1. Iya. Cuman ya itu, ada 3 pribadi itulah. Iya. Gitu. Iya, aku sempat juga Apa? Nggak mau ya, Rosi ya? nggak mau. Terus aku yang paling aku bikin gak mau banget tuh pas aku bilang nih, aku nggak bisa ikut gereja lagi. Mama aku kayaknya tahu deh. Jadi mamaku tuh nggak tahu aku sering ke gereja waktu itu. Taunya aku main ke rumah temen. Nah, pas aku bilang kayak gitu, aku tuh awalnya tuh gara-gara dia nyuruh aku sholat, tapi nggak usah pakai bacaan sholat. Yang nyuruh sholat siapa, Mama? Mamanya teman aku. Oh, yang ngajak gereja itu? Ya, jadi Nyuruh sholat tapi nggak usah pakai bacaan sholat? ya, jadi katanya gini, nanti mama ajarin bahasa Ibrani. Kamu ganti ya bahasa bacaan sholat kamu jadi bahasa Ibrani. Gitu. Nah di situ aku kaget ya. Aku ngerasa kayaknya enggak deh. Dan dari situ aku udah jarang. Oke. Berarti yang ngajakin Rosi untuk masuk Kristen tuh mama temennya berarti ya? Iya. Temennya sih enggak ya berarti? Enggak. Temennya tuh, bahkan temen aku tuh dari dulu emang tertarik sama Islam. Oh. Cuma emang orang tuanya gak ngizinin. Gitu. Nah itu waktu dia masuk Islam orang tuanya tahu nggak itu? Tahu. Terus diusir? Kurang tahu ya kalau itu. Belum ada update terkini lagi. Iya. Belum ada update. Nanti coba dikontak, mungkin bisa Gimana ke kalau tempat. boleh minta nomor HP-nya nanti biar dikontak sama Melisa. Ya boleh nanti. Atau kita pengen dengar ceritanya gitu ya. Nanti Terakhir dikabarin. kapan komunikasi sama dia? 2 tahun yang lalu lah. Taunya dia masuk Islam? Dari sosial media, ya. Oh, udah pakai hijab. Ya. Dulu tuh agak menjauh karena itu. Jadi emang kurang enggak satu pemahaman lagi. Itu sebenarnya kan ketika dia udah masuk Islam harusnya bayan ya. Udah sama-sama Muslim ya. Enggak tahu. Ada sesuatu yang bikin silaturahmi buruk. Oh. Iya. Ya mungkin. Rebutan cowok apa gimana? Oh enggak. Jadi supaya silaturahmi berlanjut,
titik-titik. pinjam dulu 100. Jadi ya itulah. Oke, oke, Iya, oke. iya, iya. Itu mah urusan Iya. kita gitu lah Tapi ya. sebelum Islam itu pada Iya, saat iya. Iya. Oke. Nah,